Halo semuanya, balik lagi ya teman-teman dengan saya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Dan untuk yang video yang kemarin, saya mohon maaf teman-teman ya, karena tadi pagi setelah saya cek itu audionya nggak masuk teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf, video yang kemarin saya hapus teman-teman ya. Dan hari ini kita rencananya akan bahas ulang saham-saham yang kemarin kita bahas teman-teman ya. Oke, dan sebelum lanjut, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi ya. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang tanggung resikonya. Lanjut kita mulai dari indeks IHSG hari ini turun cukup dalam ya teman-teman, 1,22% dari resistnya 6.200 kemudian hari ini menyentuh supportnya di 6.100 teman-teman. Nah, menurut saya besok ada kemungkinan terjadi technical rebound teman-teman ya. Nah, kalau besok indeks langsung jebol ini 6.100-nya, maka indeks akan kembali ke area sideways-nya teman-teman ya. Ini kan resist yang cukup kuat sebelumnya. Setelah ditembus, kemudian kalau ditembus lagi ke bawah, maka potensinya di sini akan sideways cukup lama teman-teman, sideways cukup lama. Dan hari ini pun disertai oleh distribusi asing yang cukup lumayan teman-teman ya. Dan itu menurut saya didominasi oleh saham buka yang hari ini gembok arahnya dibuka teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks. Saham pertama adalah saham BBTN. Nah, BBTN ini kemarin ini kan secara tren masih downtrend, kemudian setelah ditembus ini kan setelah ditembus dengan volume yang besar sempat retest. Nah, kemarin saya sarankan buy di harga penutupan dengan stop loss di 1360. Nah, sekarang harganya itu di 1365 teman-teman. Satu tick di atas area stop loss kita teman-teman ya, yang kemarin. Nah, sekarang karena ini sudah turun teman-teman, menurut saya besok bisa teman-teman tunggu dulu ya, tunggu dulu konfirmasinya. Nah, kalau teman-teman yang mau entry bisa entry di harga penutup sekarang, stop lossnya teman-teman turunkan ya di bawah supportnya ini. Di sini kan ada support juga. Di bawah supportnya ini di bawah 1352. Bawah 1352. Sorry. Ya. Itu risknya sekitaran 4% teman-teman ya, dengan reward kalau ini ditembus ke atas ya. Reward pertama tentu di sini terlebih dulu ya. Di sini terlebih dahulu di 11%, itu pun masih 1/2 lebih ya. Kemudian kalau itu ditembus, maka reward berikutnya potensi ke 1.600. Jadi menurut saya sih BBTN ini masih cukup oke ya teman-teman. Volume koreksinya tipis-tipis, pas breakout volumenya besar ya. Jadi masih ada potensi menurut saya untuk BBTN ini teman-teman ya. Saham kedua adalah saham FPNI. FPNI sorry ya, agak lola. FPNI ini potensinya sama ya seperti BBTN. Setelah sideways cukup lama, di sini kan sideways cukup lama, kalau kita asumsikan ini bisa membentuk pola yang namanya triple bottom ya. Bottom pertama, kemudian yang itu resisten, bottom kedua, dan ini bottom ketiga, yang itu resisten lagi, dan di breakout dengan volume yang besar. Nah, 2 hari terakhir ini koreksinya tipis-tipis ya. Koreksinya tipis-tipis, menurut saya ini plannya masih sama ya. Teman-teman bisa buy di harga sekarang, stop lossnya di 274, itu risknya sekitaran 5% dengan reward di
356 itu sepanjang ini teman-teman ya. Sepanjang ini di 356, jadi risk rewardnya untuk FRI ini masih sama teman-teman ya, masih menurut saya sih masih ada potensial untuk up ya. Kalau kita lihat dari volumenya juga tipis-tipis ya teman-teman. Kemudian ada BEX. Sorry ya. Nah, BEX ini polanya mirip dengan FNI ya. Sideways cukup lama dan sudah menyempit ya, menyempit. Di sini breakout, kita bisa katakan di sini breakout, kemudian false breakout ya. Nah, pada candle merah ini di Stockbit, kalau teman-teman yang follow saya di Stockbit, waktu harganya di 100 saya sudah sarankan buy on weakness ya. Nah, sekarang area buy yang menarik menurut saya itu di area 103 sampai 100 teman-teman, dengan stop loss di 98 itu risknya sekitar 5%, dengan reward pertama itu di 20%. Itu pun risk rewardnya ini cukup menarik ya menurut saya untuk BEX ini. Hari ini sempat dibawa naik, kemudian turun lagi ya. Nah, kalau besok turun lagi ke area buy kita, teman-teman bisa ikutan buy ya. Itu saja untuk BEX. Saham berikutnya adalah Agro. Agro ini nggak jalan teman-teman ya, nggak jalan. Kemarin saya sarankan buy di harga di box kuning yang ini ya, kemudian stop lossnya di 2470. Nah, hari ini langsung breakdown ya. Menurut saya ini masih berpotensi untuk turun teman-teman. Menyentuh area supportnya di 2200 ya, 2180 sampai 2200. Kenapa? Karena ini kan full candlenya merah teman-teman ya, full candlenya merah. Jadi untuk Agro ini wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi beruntunglah kemarin audionya nggak masuk teman-teman ya. Dan saham berikutnya adalah BBRI. BBRI ini kan memiliki korelasi yang besar dengan indeks teman-teman ya. Nah, kemarin saya asumsikan BBRI ini nutup gap terlebih dahulu, kemudian kita buy di area gapnya, kemudian stop lossnya di sini. Nah, ini plannya masih sama teman-teman ya. Hari ini nutup gap, volume koreksinya nggak begitu besar ya. Jadi BBRI ini koreksinya plannya masih sama ya, risk rewardnya masih sama. Yang pertama stop lossnya di 3660 itu sekitaran 5%. Kemudian rewardnya yang pertama itu di 4400, itu 1:2 ya. Itu menurut saya sih masih cukup oke ya untuk BBRI ini teman-teman. Kalau IHSG naik, ini pasti ikutan naik teman-teman ya, BBRI ini karena hubungannya sangat erat dengan indeks teman-teman. Dan saham yang terakhir adalah Mayora. Nah, Mayora ini kenapa saya masukkan kemarin kalau audionya bagus saya jelaskan ya teman-teman alasannya. Yang pertama, alasan saya sarankan buy untuk Mayora adalah Mayora ini sudah berada di area support yang cukup kuat ya teman-teman, area support yang cukup kuat. Di sini beberapa kali disentuh kemudian mantul ya teman-teman sebelumnya. Nah, tapi Mayora ini untuk teman-teman yang sabar ya, yang biasanya beli saham itu nyicil, yang holdnya lumayan lama teman-teman ya, yang holdnya lumayan lama ya. Ini buat teman-teman yang sabar. Karena mayoritas ya saham-saham consumer goods itu lagi sideways cenderung downtrend teman-teman. Jadi ini hanya untuk kalian-kalian yang sabar teman-teman ya. Yang sabar menurut saya sih ini cukup menarik ya. Dan kalau teman-teman lihat broker summary-nya sebulan terakhir ini pun masih diakumulasi oleh asing ya. Dan di sini juga beberapa kali breakdown dari 2200 kemudian dibawa naik lagi teman-teman. Jadi 2200
kita tunggu candle close-nya teman-teman ya. Menurut saya sih ini cukup oke ya, risk reward-nya cukup oke. Ini artinya masih ada perlawanan buyers dari bawah teman-teman. Di 2200 ini masih ada perlawanan buyers, tapi belum signifikan karena saham-saham consumer goods masih kalah pamor ya dengan saham-saham teknologi sama saham-saham bank digital teman-teman. Nah ini buat teman-teman yang sabar ya, yang suka hold lama, nyicil, ini menurut saya sih cukup layak ya untuk kita cicil teman-teman. Sorry teman-teman ya. Dan saya kasih lagi ya 3 saham yang menurut saya masih potensial untuk up teman-teman ya. Tapi yang 2 ini saya udah di dalam teman-teman ya. Yang pertama Friend. Oke, kenapa Friend? Di Stockbit saya udah pernah post ya kalau saya buyback Friend ya. Average saya kalau nggak salah ada sekitaran 148 sampai 149 ya. Sorry teman-teman ya. Kenapa Friend ya? Ini saya lihat polanya sama dengan ini ya. Kalau kita lihat ke candle 1 jam, ini polanya saya lihat sama teman-teman ya. Sini downtrend, sorry ya. Ini kita asumsi, kita bisa bilang ini namanya pattern bullish flag teman-teman ya. Di breakout volumenya sebesar. Nah ini juga sama ya. Bullish flag di breakout dengan volume yang di sini yang lumayan ya, nggak begitu tinggi tapi lumayan ya. Sekarang lagi area sideways-nya. Jadi menurut saya sih Friend ini masih cukup menarik ya, masih ada potensial untuk up. Cuma sekarang risk-nya sudah cukup tinggi teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan money management teman-teman masing-masing ya. Teman-teman boleh buy 50% dulu. Kalaupun turun ke area kuning ini, teman-teman bisa buy lagi di area kuning ini teman-teman. Ini menurut saya cukup support yang cukup kuat ya untuk Friend ini teman-teman. Oke, dan saham selanjutnya adalah BRPT. Oke, untuk BRPT ini saya rasa teman-teman udah tahu ya, kalau saya di dalam dari harga sini teman-teman di 900-an. Kenapa ini menurut saya masih menarik? Kita bisa lihat ya teman-teman, di sini kan volume naiknya tinggi-tinggi ya, volume naik tinggi-tinggi, dan hari ini turun cepat di bawah, turun ke bawah 1100, kemudian di bawah naik lagi. Itu artinya masih ada buyers ya, masih ada perlawanan buyers di. Nah ini bertahan di atas supportnya teman-teman. Kalau kita tarik garis dari sini, 1100 ini merupakan support yang cukup kuat ya. Nah cuma ini risknya sekarang sudah cukup tinggi teman-teman ya. Kalau teman-teman buy di harga sekarang, itu bisa teman-teman pasang stop loss di 1035, itu risknya sekitaran 6-7%an teman-teman ya. Dengan reward pertama di 1200. Risknya udah cukup tinggi teman-teman. Jadi sesuaikan dengan money management teman-teman masing-masing ya. Tapi menurut saya saham BRPT ini masih memiliki ruang potensial untuk up teman-teman ya. Dan saham berikutnya adalah BBKP. Oh ya, BBKP ini saya juga udah di dalam ya. Saya udah di dalam. Saya buy waktu merah ini ya. Waktu ARB di sini buy setengah, kemudian tadi pagi di ARB saya buy setengah lagi ya. Itu average saya sekitaran 580-an lah. Kalau nggak salah ya, 580, 575 ya. Kenapa saya tadi berani buy di harga ARB? Karena saya lihat broker summary-nya ada akumulasi yang cukup besar ya pagi-pagi oleh MG. Jadi saya beranikan untuk buy setengahnya lagi di sini. Nah, kalaupun turun ke sini maka saya akan pasang stop loss di bawah 525 ya. Nah, sekarang ini menurut saya BBKP ini masih memiliki ruang potensial untuk up teman-teman ya. Cuma sekarang risknya
sudah cukup tinggi ya, sekitaran 10% lebih ya, di bawah 525 ya. Ini menurut saya support yang cukup kuat ya. Di sini ada gap, di sini ada resist sebelumnya. Nah, kalau teman-teman yang mau buy BPKP, menurut saya cicil terlebih dahulu teman-teman ya. Cicil terlebih dahulu, karena kalaupun turun, teman-teman pasang stop lossnya di sini ya, di bawah 525 teman-teman. Menurut saya si BPKP ini masih cukup oke ya. Volumenya sudah mulai besar-besar, jadi masih memiliki ruang potensial untuk up menurut saya teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan manajemen teman-teman masing-masing. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini ya. Saya juga kurang enak badan ini teman-teman. Oke, terima kasih ya.